Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teduh dan penuh kerinduan. Pagi ini adalah saat yang kudus, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana hati kita mencarinya. Biarlah ibadah ini menjadi nafas baru bagi jiwa kita. Tuhan rindu menyapa setiap kita pagi ini. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Rabu Teduh pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dengan penuh antusias boleh kita akan sama-sama memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang sudah kami lewati. Tuhan sudah menolong kami, menyertai dan memberkati kami. Sehingga hari ini kami boleh kembali bangun, kami boleh kuat, kami boleh beraktivitas dengan kemurahan daripada Tuhan. Bapa pimpinlah kehidupan kami senantiasa di dalam kehendak-Mu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok dan kita carangnya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita, sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tambah hari, tambah hari,
tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku sekali lagi tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-5, mohon maaf. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya. Saudara, puji Tuhan, firman Tuhan ini sering kita baca, mungkin juga sering kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Yesuslah pokok anggur dan kitalah rantingnya, kitalah carangnya. Ya. Kita melihat bagaimana pohon itu selalu memiliki ranting, dan ranting itu boleh bertumbuh, boleh bertambah besar, bertambah panjang, dan bukan hanya itu, dia juga menghasilkan daun, dan selain daun, ranting itu juga mengeluarkan buah. Ya. Artinya melalui kehidupan kita lah nanti Tuhan akan berproses. Tuhan akan mengerjakan rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini adalah sebuah anugerah. Karena kita boleh masuk dalam rencana Tuhan yang baik. Tidak ada kehidupan kita yang sia-sia. Kehidupan kita Tuhan sudah rancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu Tuhan mau kita ada bersama dengan Dia. Dikatakan tinggal di dalam aku dan Tuhan di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Dunia bisa bertambah susah, banyak kekurangan, banyak masalah. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan berbeda dengan apa yang dunia katakan. Kalau dunia katakan semakin hari semakin sulit, seperti pujian yang tadi kita katakan, kita mau tambah hari, kita tambah cinta kepada Tuhan Yesus. Tambah hari kita semakin benci kepada dosa. Artinya kita hidup melekat kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu, sudah panjang umur yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tapi bukan soal berapa lama atau berapa panjang umur kita di dunia ini. Tapi seberapa banyak kita hidup dalam melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita isi setiap hari bukan dengan kehendak kita atau kesibukan kita. Tapi marilah isi kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yesus adalah sumber kehidupan. Seperti ranting yang tidak bisa hidup tanpa pokoknya. Maka kita sebagai manusia, kita juga tidak bisa hidup di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan mampu. Ada begitu banyak tantangan yang melebihi kekuatan kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menopang kehidupan kita. Dia yang mengaliri kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, ya, dunia ini selalu menarik kehidupan orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk tertarik atau mungkin menjauh dari Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa kehendak Tuhan sangat sederhana.
ya, dan mari lakukan karena begitu mudah. Tinggallah tetap di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan karena kita akan berbuah. Tinggallah di dalam Tuhan maka kita bisa berbuat banyak hal. Ya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 15 itu Yesus adalah pengurus. Ya. Dikatakan kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Ada kata dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, nya-nya dalam huruf besar. Supaya ia lebih banyak berbuah. Katanya di sini artinya apa? Tuhan bekerja untuk menuntun hidup kita. Kalau kita tidak berbuah, bukan berarti kita langsung katakanlah kita tidak akan memiliki harapan. Justru dipotong, artinya apa? Dibersihkan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tadinya tidak akan menghasilkan teladan yang baik kalau kehidupan kita tidak rendah hati. Tuhan mau kehidupan kita dipotong kesombongan kita, dipotong rasa ingin menang sendiri, egois, atau rasa ingin menunjukkan kehebatan, sehingga akhirnya yang muncul adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita punya sifat kehidupan kita tidak peduli dengan orang lain, kita mungkin hanya merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kehidupan kita akan dipotong oleh Tuhan. Dalam arti Tuhan mau kehidupan kita boleh bersosialisasi dengan sesama, memiliki kepedulian, memiliki perhatian kepada sesama. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu merasa ada pergumulan dalam hidup yang sehingga Bapak Ibu merasa berat sekali, izinkan Tuhan untuk membereskan kehidupan kita. Kita akan dipotongnya dan kita akan dibersihkan sehingga akhirnya apa? Masalah tetap ada, tetapi kita tetap bisa melayani Tuhan. Karena lewat masalah kita mengandalkan Tuhan. Lewat masalah kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi biarkan kehidupan ini berjalan seperti memang yang harus kita lewati. Tetapi kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di akhir kata dalam pertemuan hari ini, saya hanya mengingatkan, kalau kita sudah melihat perjalanan hidup kita, sepanjang yang sudah kita lewati, Tuhan baik, maka tetaplah setia kepada Tuhan. Marilah jadi orang yang semakin lama, semakin setia kepada Tuhan. Jangan karena sudah lama mengikut Tuhan, justru mundur atau menjadi goyah dan jauh daripada Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa hidup kami melekat kepada Tuhan. Engkaulah pokok anggur kami dan kami adalah ranting atau carangnya Tuhan. Dan kami mau berbuah di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan hal-hal yang kurang dalam kehidupan kami untuk Tuhan bentuk. Ajar kami segala suatu hal yang mungkin tidak baik di hadapan Tuhan, kami bersedia dibentuk Tuhan. Supaya kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu kami akan menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan pergumulan dan tantangan. Tetapi kami tidak takut akan menghadapi itu semua. Karena penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan selalu menguatkan dan menolong kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti Rabu Teduh pada saat ini. Memberkati mereka dalam kehidupannya. Memberkati dalam segala kebutuhan, kekurangan, dan kesembuhan dari segala sakit penyakit yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan.